Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ageng Widodo dalam program Ngobras. Dan hari ini adalah hari spesial karena pada kesempatan kali ini Ngobras akan memberikan program inspiratif, yaitu program inspiratif. Nah, pada kesempatan kali ini sangat spesial sekali. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik di IAIN Purwokerto. Kemudian beliau juga Ketua Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas. Dan beliau juga dikenal di lingkungan kampus gitu ya sebagai profesor muda. Ya, profesor di IAIN Purwokerto. Baik, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Sangat baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar, Prof? Wah, ini harus lancar. Harus lancar ya, Harus sobat lancar. sobat Ngobras, puasanya harus lancar Harus seperti lancar. Prof Fauzi begitu. Ya. Prof, beberapa waktu lalu sempat viral video jenengan terkait dengan pengukuhan, Ya. pengukuhan guru besar, dan saat itu yang sempat viral dan menurut saya sangat luar biasa sekali, ternyata ada peran ibu yang ya sangat luar biasa sekali support sistem dari seorang Prof Fauzi gitu, profesor muda dari IAIN Purwokerto. Baik Prof, di sesi inspirasi ini gitu, kami ingin tahu lebih dalam terkait dengan berbagai hal yang bisa menginspirasi sobat Ngobras pada kesempatan sore hari ini. Baik Prof, untuk yang pertama sebenarnya support system dari kehidupan Prof Fauzi sendiri itu siapa saja sih, Prof? Ya, kalau bicara support, tentu sebagaimana dalam tema utama pengukuhan saya itu menjadi salah satu penanda bahwa substansinya secara khusus saya Ya. adalah keluarga. Oke. Tetapi tentu saja ini bukan semata-mata konteks saya ya. Keluarga saya kira menjadi sumber inspirasi kita semua kan. Baik. Dalam konteks saya, ketika orang bertanya support utama dari perkembangan dan perjalanan hidup karir seorang Fauzi itu dari mana? Iya. Ya saya peroleh pertama kali dan yang saya kira paling substantif adalah kedua orang tua saya. Oke. Yang menanamkan sikap, nilai hidup, karakter, dan tata laku dalam bagaimana mensiasati hidup Ya. untuk bisa eksis, survive di dalam situasi sulit sekalipun gitu. Banyak hal yang kemudian bisa menjadi sumber pembentukan dan sikap hidup yang kemudian bisa jadi ya bisa tampil dalam apa yang saya lakukan begitu. Kemudian Prof, yang cukup menarik selama ini ya Prof, di usia yang sudah yang masih sangat muda sekali. Sebenarnya sudah tua juga Ya, kurang dari saya. 50 lah. Ya. Artinya masih sangat muda, Ya. terus kemudian menjadi profesor dan aktif di beberapa organisasi. Ya. Nah, mungkin bisa sharing Prof ke kita semua, sobat Ngobras. Pertama nih Prof, saat menjadi mahasiswa, aktif di organisasi apa kemudian sampai saat ini? Ya, jadi kalau bicara usia mungkin ya di konteks Purwokerto hari ini ya, Ya. hari ini bisa jadi saya bisa dikatakan meraih gelar atau jabatan profesor itu di usia yang relatif lebih muda daripada yang Alhamdulillah. sebelumnya. Ya. Tapi kalau bicara di dunia akademik yang lebih luas, saya kira usia saya itu bukan usia muda, Maya. Ya, kalau menggunakan kepala 5 ya memang saya belum kepala 5, saya guru besar usia 46 tahun ya. Alhamdulillah. Dan Luar biasa. saya kira ini harapan serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan akan lahir dari kampus ini profesor-profesor yang lebih muda dari saya. Amin, Allahumma amin. Saya yakin Mas Oke. Ageng ya, saya yakin karena realitas situasi dan iklimnya memungkinkan ya, memungkinkan untuk terjadinya akselerasi, Amin, Prof. terjadinya lompatan-lompatan bagaimana sumber daya kita ini meraih jabatan puncak itu pada usia yang jauh di bawah saya. Nah, kalau bicara tentang proses saya tadi dikatakan berorganisasi misalnya ya. Saya lahir dari keluarga yang terutama ayah saya, bapak saya, itu sejak saya kecil memang saya tahu beliau orang yang
aktif dalam kehidupan atau dalam kegiatan di sosial, di Oh, masyarakat, baik terutama dalam konteks sosial keagamaan ya. iya. Nah, saya teringat betul sampai hari ini masih ingat bagaimana hari-hari beliau di samping bekerja, mencari maishah ya, untuk kami, hidup dengan segala keterbatasannya saat itu ya, beliau tetap memberikan sebagian waktunya, itu untuk bagaimana berkontribusi dalam kegiatan keagamaan. Oh, Sebagai orang yang dituakan dalam, mhm. agama, beliau lakukan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan pada anak-anak, remaja, termasuk melalui ormas begitu. Bagaimana beliau saya lihat, sungguh-sungguh ketika harus mewujudkan fasilitas madrasah, harus mencari wakaf ke sana kemari gitu ya, Mhm. yang itu saya kira kalau nggak telaten, orang Iya, mau ketemu bicara itu untuk, kepentingan umum kan tidak mudah ya Mas, betul betul, tidak Bro. mudah kalau Iya. nggak merelakan waktunya, siap untuk menyampaikan gagasan yang kemudian dipahami orang sehingga disupport kan butuh strategi Betul, untuk Bro. waktu, strategi dan juga untuk kesiapan mental, karena tidak semua orang mensupport cita-cita, niatan kita yang hasilnya tidak selamanya langsung kembali kepada dirinya. Ini butuh kiat dan saya kira itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang punya komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Dan itu yang saya kira kemudian, memberikan inspirasi kepada saya khususnya bagaimana ada waktu-waktu yang bisa kita kembangkan. Makanya satu-satunya cara untuk terasah sikap-sikap itu sebagai penggerak masyarakat adalah berorganisasi menurut saya. Nah, ketika kuliah saya, eee, aktif di kegiatan mahasiswaan, baik di ekstra kampus maupun di intra kampus. Semuanya sampai ya tidak sekedar masuk kemudian jadi penonton ya, Iya iya. tapi ya Benar-benar saya berperan ya, Prof, di situ? berproses Iya, berproses dan berproses. kemudian karena proses itulah peran diberikan, Betul gitu kan. betul, nggih nggih. Jadi berproses. Yang kemudian karena proses itulah yang kemudian peran-peran strategis di organisasi itu Mhm. kemudian bisa diberikan atau, diamanahkan, yang itu juga menjadi kesempatan yang luar biasa, Iya. gitu kan. Eee, di tengah-tengah saya harus mensiasati kuliah dengan keterbatasan biaya, saya iya kan? Iya. Saya harus harus mensiasati agar saya bisa kuliah mendapatkan banyak hal, modal Oke. kecil tapi dapat banyak, Banyak. gitu kan. Semua gitu Iya, ya? jadi modal kecil karena sangunya atau modalnya mungkin tidak sebanyak yang lain boleh jadi ya, Iya. saya nggak tahu ya. Tetapi saya berharap dan itu yang ditekankan oleh orang tua saya, Iya. ya hidup ini memang harus harus melakukan sesuatu yang kalau bisa orang lain nggak melakukan, kita melakukan. Iya Kalau iya, Bro. ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ya lakukan sesuatu yang lebih juga gitu. Baik Ini baik. kan rumus hidup ya, Iya dan sudah diajarkan oleh Allah saya kira dalam Al-Qur'an kan. iya. Nah, ini yang menurut saya kemudian memotivasi saya. Saya berpikir saya punya YIN waktu itu yang kecil di sini, Oh, iya. ya Tahun berapa itu, Prof, kira-kira? saya masuk 92. Dulu kuliahnya 92. di ini Mas, di dekat Pasar Wage, kampus lama Oh, istilahnya. Itu iya. gedung, kalau menurut informasi gedung itu dulu, peninggalan Cina atau apalah ya, pokoknya itu Oalah. bangunan lama, Iya. yang sekarang itu kemudian jadi ruko ya, di Mmm. pojok Jalan MT Haryono kalau nggak Nggih salah nggih. ya. Itu saya kuliah di sana 1 tahun, Oh, mengalami ruangannya besar, isinya banyak orang begitu ya. Di sini sudah ada, tapi saya mendapat kesempatan kuliah perdana 1 tahun di kampus, iya. istilahnya itu kampus Pasar Wage namanya dulu itu ya. Nah, saya waktu itu di sana, tapi pusat kegiatan kemahasiswaan kan di sini. Oke. Saya singgah ke sana kemari, Mhm kalau mhm. nggak merelakan kadang jalan kaki, pinjam Mhm. sepeda teman gitu ya, Iya. untuk sekedar ikut berorganisasi yang pusatnya di kampus induknya di sini, Iya. itu kalau nggak punya kerelaan begitu kan males ya. Iya iya, Prof. Tapi saya punya komitmen, untuk bagaimana saya bisa ada universitas lain selain universitas formal yang saya jalani, ya kan. Iya, Prof. Yaitu apa? Kampus Kampus, dan organisasi. organisasi. Sehingga saya ikuti berbagai kegiatan, Mhm. sehingga disitulah saya mendapatkan, apa ya,
mendapatkan sesuatu. Saya katakan ada jariah dari banyak orang ke saya. Jariah ilmu, jariah Ya pengalaman, ya Allah. saya punya relasi banyak. Saya dulu punya teman-teman dari Unsud, saya sering nongkrong di kos-kosannya di daerah Grendeng, ya Nggih. ikut, ikut, nebeng baca bukunya yang terutama Mhm. ini, saya baca-baca buku-buku sosiologi, kebetulan teman saya itu kuliah di FISIP jurusan sosiologi ya, Oh. kemudian ada yang dari ekonomi, dari hukum. Saya banyak minjem baca-baca Iya. buku gratis gitu ya. Nah, itu interaksi-interaksi keilmuan yang kemudian saya kuliah di tarbiyah tetapi membaca buku-buku sosiologi, Iya. Iya. baca buku-buku politik, baca Iya. buku-buku ekonomi, hukum yang, tidak saya dapatkan kalau saya hanya mengandalkan dari, silabus yang saya dapatkan Betul, iya Bro. dari dosen-dosen yang kurikulumnya fakultas tarbiyah gitu Iya. kan. Iya. Ini ini keuntungan lain karena saya bermitra dalam basis organisasi. Organisasi. Ini, secara tidak langsung memperkaya, Betul, Bro. di samping relasi yang bersifat kemanusiaan ya, Mhm. yang tentu ini support-nya luar biasa. Ya. Ini, eee, sehingga saya banyak hal saya pelajari memang Mas Ageng dari saya kuliah dan berorganisasi. Tapi tetap saya karena saya ingat pesan orang tua, kuliah harus cepat rampung. Oh. Iya, karena memang biaya lagi-lagi, Iya. biaya. Meskipun saya kuliah juga alhamdulillah disupport oleh negara, oleh mitra, Beasiswa nggih Bro? saya dapat beasiswa juga, dulu Alhamdulillah. ada Super Semar, beasiswa Jarum gitu ya, Alhamdulillah, iya. dapat itu. Yang Mhm. cukup besar waktu itu Jarum ya, lumayan tinggi gitu. Nah itu juga seleksi waktu itu ya. Nah sehingga, saya gunakan hasil-hasil itu kan kalau saya katakan begini hari ini ya, itu adalah reward dari sebuah aktivitas, Betul, ya iya kan? Bro. Itu reward dari sebuah aktivitas yang kemudian mendatangkan kepercayaan, Iya. mendatangkan backup dari mitra-mitra yang mungkin nggak kenal saya, Iya. tapi saya mengajukan diri Iya. dan direspon, kan begitu kan. Alhamdulillah. Substansinya kan di situ, yang kemudian dari situlah saya memiliki kesempatan lebih untuk bisa memanfaatkan waktu, bisa Mhm. studi, ya tepat waktu gitu ya. Waktu itu saya selesai ya 4 tahun lebih lah gitu ya, 4 tahun lebih dengan, apa, IP alhamdulillah ya bisa lulus cum laude gitu ya. Alhamdulillah. Jadi meskipun aktif di organisasi, saya tidak kemudian, Menghalangi gitu ya? iya menghalangi saya Iya. untuk punya punya prestasi Prestasi. akademik yang Iya. kemudian saya memenuhi syarat untuk melamar jadi dosen, Betul betul. gitu kan. Kalau, saya tidak itu kan ya mungkin nggak bisa daftar saja nggak Iya. bisa Mas Iya Bro, Ageng gitu iya. kan. Jadi ini sesuatu yang, penting gitu ya, yang saya kira lebihnya di situ, yang lain kuliah ngerjakan tugas, catatnya rapi, mungkin saya tidak seperti itu. Iya Bro. Karena setelah kuliah saya lari harus ngurusi apa, saya Mhm. harus cari dana untuk kegiatan Kegiatan. organisasi, Iya. misalnya gitu ya. Tetapi ini kelebihan, yang lain pulang kuliah, ngobrol, yang ngerjakan tugas, Mhm. mungkin waktunya lebih concern. Iya. Tapi saya menganggap itu baik, tetapi saya juga Betul. tidak kalah baiknya wong justru saya mendapatkan Pengalaman. pengalaman Iya, gitu, pengalaman pengalaman. dan pembelingan mental Iya Bro. dari situasi ya, Betul harus betul. berhubungan dengan orang, harus Mhm. menggagas sesuatu yang, tidak semua orang rela mengeluarkan pikiran untuk menggagas sesuatu yang kepentingannya bukan untuk dirinya. Ini Iya kan tidak iya. semua orang Mhm. mau ya. Iya. Orang merasa nyaman kalau melakukan sesuatu yang kemudian nikmat untuk dirinya. Betul. Itu saya kira secara umum ya. Orang mau terjun mengurusi organisasi berarti orang yang siap membagi, potensi dirinya untuk tidak selalu langsung bicara tentang apa untung saya, Betul. kan gitu kan? Iya iya Bro. Ini yang saya kira, spirit yang ditanamkan oleh seluruh aktivitas kita bergelut di dunia organisasi. Yang ada adalah saya akan melakukan apa, untuk apa, Mhm mhm. dan siapa yang akan dapat manfaat. Tidak kemudian saya dapat apa. Itu tapi konsepnya kalau kita Iya. melakukan sesuatu meskipun tidak langsung pasti kembalinya akan ke saya juga. Iya. Iya Itu Bro. itu pastilah ya, Iya. meskipun melalui wasilah siapa atau wasilah apa, nanti akan kembali. Setidaknya kembalinya itu dalam bentuk saya semakin matang, menurut saya ya, Iya Bro. ada kematangan yang tidak diperoleh melalui situasi yang tidak seperti
ini gitu ya. Oke. Bagaimana kita mengatur, konsep bahwa kita hidup harus bermakna. Nah, cara memaknai kita kan beda-beda. Iya, Prof. Nah, saya memaknainya ya bagaimana, hidup ini juga bermakna ketika ada manfaat untuk sebanyak-banyaknya Oke. kepentingan, Iya, gitu Prof. Mas Ageng. Luar biasa sekali ya Sobat Ngobras. Baik Prof, saat itu untuk menyeimbangkan Prof, antara organisasi dengan kegiatan akademis itu seperti apa Prof? Ya, memang pada titik tertentu hidup ini pilihan Iya. ya, hidup ini pilihan. Tidak bisa ketika ada 2 pilihan dua-duanya, pasti optimal semua ya. Iya Pada Prof. saat tertentu pasti ada yang tidak optimal, Oke. ya kan. Lah cara mensiasatinya waktu itu saya ya ketika saat-saat tertentu saya harus fokus kepada dimensi akademik kuliah ya, Mhm. saya, waktunya lebih banyak ke situ. Oke. Tapi pada sisi lain saya ada waktu yang banyak sekali saya backup-kan untuk hal-hal yang non akademik. Ya. Sehingga pada titik tertentu harus berkolaborasi atau saya katakan harus mengambil peran-peran yang tepat, itu tidak terlalu keteteran gitu ya, Iya tidak Prof. terlalu keteteran atau saya harus mengambil pilihan-pilihan moderat ya kan. Moderat agar pada sisi tertentu memang tidak terlalu optimal, tapi pada titik tertentu ternyata bisa berguna dua-duanya. Oke. Prof, terakhir Prof, untuk, para sobat ngobras ini penasaran terkait dengan kiat-kiat Prof untuk menjadi seorang, akademisi, kemudian, aktivis yang benar-benar, luar biasa, bahkan sekarang jadi ketua ya Prof di pendidikan Ma'arif Ya LP untuk Ma'arif, iya, ya Mas. nggih, heeh, kiat-kiatnya seperti apa Prof? Ya, saya kira kalau bicara aktivis relatif lah ya Mas ya. Iya iya Prof. Kalau aktivis kan saya maknai ya semua kita sebetulnya aktivis di bidang kita masing-masing. Aktivis itu kan dari kata aktif, kata Iya. dasarnya ya. Semua orang yang aktif melakukan sesuatu untuk hidup ini bermakna. Mahasiswa yang kuliah sambil bisnis, bisnisnya berhasil, hasilnya untuk kehidupan yang lebih luas, saya kira juga itu aktivis ya. Yang penting kalau saya, aktivis itu ya parameternya dia melakukan sesuatu yang yang memang lebih daripada yang lain ya. Iya. Ada aktivitas-aktivitas yang kemudian jelas, terarah, dan ada manfaat yang tidak hanya untuk dirinya. Itu, saya kira semuanya bisa melakukan itu dan saya kira sudah melakukan itu. Oke. Nah, sehingga saya tidak mengklaim diri saya full atau sebagai aktivis itu ya relatif lah Mas Iya Ageng iya. ya, tetapi bahwa, eee, menurut saya ketika kita bicara tentang bagaimana kita berkarir ya, Mhm. kemudian menjadi aktivis, Mmm. lagi-lagi saya katakan prinsip dasarnya adalah bagaimana kita memaknai hidup ini yang salah satunya adalah kita bermakna bagi kehidupan. Sehingga Oke. kita akan milih pilihan tidak hanya, sukses karir di satu hal, ya kan. Oke. Karena kalau menurut saya apalagi, profesi dosen ini kan nggak bisa lepas dengan namanya dunia luar, dunia Iya. masyarakat. Ini saling menguatkan. Sehingga saya bisa menjadi seorang akademisi, sekaligus menjadi seorang yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Mhm. karena sebetulnya dua-duanya memiliki apa ya, substansi arah yang sama, Iya. ya kan. Makanya saya berpikir bahwa ketika saya hanya jadi dosen saja, Mhm mhm. ajar, nulis, itu kurang kurang inilah Greget gitu masa ya ya, Prof ya? kurang ada tantangan, kurang ada kontribusi yang Iya. pasti ya. Maka saya harus ada medan-medan perjuangan yang kemudian apa yang saya kembangkan dalam karir Oh. hidup saya ini bisa ada manfaatnya. Saya Iya harus Prof. punya medan. Mhm mhm. Medan itu ya saya terjun ke dalam dunia masyarakat yang terorganisir, namanya organisasi, ya Organisasi. kan? Iya Prof. Sehingga saya kemudian bagaimana saya kerja di kampus sudah jelas ya, dengan capaian kinerja yang terukur, eee, bayaran sudah jelas. Kalau Iya. ngurusi organisasi kan tidak. Orang yang ngurus organisasi itu orang yang memang siap untuk mendarmakan diri gitu kan Mhm ya, mhm. Iya Prof. untuk sebuah, pemberdayaan masyarakat. Nggih Prof. Yang itu bahkan ya orang mengatakan bisa jadi ujung tombak sekaligus ujung tombok pada titik tertentu gitu ya. Itu Iya. yang saya kira ada hal yang kalau saya rasakan indah hidup ini gitu kan, Iya Prof. ya kan. Indah hidup ini makanya
kegiatan-kegiatan akademik ketika kita maknai dalam perspektif yang sebenarnya, tidak ada kegiatan akademik yang, murni akademik tanpa berhubungan dengan kepentingan sosial. Jadi ilmu itu nggak bisa menjadikan kita menjadi orang yang hanya berkutat pada satu dimensi keilmuan tanpa bicara Mhm. ilmu itu untuk apa dan untuk siapa. Kalau Oke. sudah sampai kepada ilmu itu untuk apa dan siapa, pasti kita akan berpikir, "Saya akan melakukan sesuatu untuk Oke. itulah, organisasi." Maka saya sebetulnya tadi saya katakan, berorganisasi itu, tidak selalu berpikir saya harus jadi top leader ya, Iya. tetapi jadi top leader itu sebagai sebuah keniscayaan ketika kita melakukan sesuatu, berproses, berkinerja, berkontribusi yang memadai. Iya. Sehingga akan, kemudian sesuatu itu akan diberikan. Kalau saya Oke. prinsipnya begitu Mas. Iya Jadi, iya, Bro. akan diberikanlah sebagaimana yang kita lakukan, Mhm. ya kan. Iya. Tidak harus kemudian, apa ya, mesti harus begini ya, saya jadi ketua ma'arif, jadi ketua ISNU, jadi ketua yang lain di organisasi yang lain ya, Iya. beberapa sampai jadi ketua RT. Pernah pernah Mas jadi ketua RT gitu ya. Iya. Jadi ketua RT Luar biasa. pilihan, Iya. dipilih gitu ya. Ya saya ikuti mekanisme Iya. masyarakat itu. Berarti masyarakat memandang Percaya gitu saya, ya. bahkan, Iya. kalau mau bisa terus gitu, Iya. tapi kita buat kesepakatan, satu periode-periode saja dah, biar gantian gitu ya. Bisa bisa selamanya jadi ketua RT itu. Selamanya. Apalagi tempat saya waktu itu RT Pemekaran, Oh. baru gitu ya. Sehingga itu saya jalani gitu ya, Mhm. ngurusi, musola, ngurusi masjid, apapun gitu ya. Tidak harus kita berpikir jadi apa kita di situ. Iya, Prof. Kalau saya berprinsip, apa sih yang bisa kita lakukan untuk sebuah perubahan di Oke. masyarakat ke arah yang lebih baik. Sehinggalah, itulah substansi dari kita memaknai khairun nas anfa'uhum linnas. Benar. Itu kan di situ sebetulnya. Tidak harus dalil secara tekstual ya, tetapi dalil aktualnya adalah pada wujud-wujud keberpihakan kita secara terus-menerus kepada kepentingan-kepentingan yang lebih luas, Iya, Bro. yang tidak semata kepada karir-karir formal yang bersifat, sempit. Iya. Karir karir formal kampus ini kan bisa mempersempit gerak kita kalau kita tidak bisa mengembangkan sayap keluar. Iya. Ini penting menurut saya. Maka pada teman-teman, terutama kayak Mas Ageng yang masih sangat muda gitu ya, Amin. ini penting saya kira, Iya, Bro. jangan membatasi sayap gerak kita hanya, satu, jangan jangan mono orientasi ya. Iya iya, Bro. Ya, harus kita itu jangan pakai kacamata kuda kalau saya sering katakan. Kacamata kuda itu kan gini yang Iya, ngelihat. nggak ngelihat. Ya, kalau kacamata kayak gini kan bisa kanan Bisa. kiri, Iya. lirik kanan, lirik kiri gitu ya. Iya, Ya, Bro. lirik cewek kayak sampean kanan kiri ya. Bonus itu, Bro. Bisa bisa kita punya cakrawala pandang yang luas gitu ya, Mhm. bahwa dunia ini banyak yang bisa kita ada di situ, bisa kita Oke. berperan gitu ya. Sehingga kita karena peran-peran itulah kemudian, pada titik tertentu juga kadangkala bukan kadangkala, ini pasti ya, Iya. rezeki datang, ya kan, jaringan datang, sampean ngisi, sampean gini, kan gitu toh. Iya iya, Bro. Itu yang kemudian buah dari sebuah kinerja. Iya. Jadi kinerja kita itulah yang kemudian mengantarkan kita memperoleh sesuatu yang boleh jadi tidak menjadi bagian dari target planning untuk mendapatkan itu. Oke. Itulah cara Tuhan Iya. menghargai Sangat luar kinerja, luar gitu biasa Mas. sekali, Prof. Alhamdulillah. Baik, sobat Ngobras, sangat luar biasa sekali ya, tokoh inspiratif kita pada hari ini, Prof. Fauzi ya. Seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa ketika dalam organisasi, maka jangan sesekali kalian berpikir, "Apa yang saya dapatkan dari organisasi tersebut?" ya. Tetapi bagaimana kita memberikan memberikan hal yang terbaik untuk organisasi dan kemaslahatan tentunya ya, Prof, ya. Baik, Prof, untuk, closing statement saya persilakan, Prof, pesan-pesan kepada sobat Ngobras, Prof. Ya, saya kira pada sobat Ngobras ini yang saya sampaikan tidak lebih hanya apa ya, ungkapan subjektif tentu saya ya, persepsional saya terkait dengan apa yang menjadi topik kita. Tapi yang inti adalah bahwa Allah itu memberikan banyak kemampuan pada kita, kita harus manfaatkan itu, potensi itu untuk apa? Untuk pengembangan diri yang pada akhirnya kemudian bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga kita tidak bisa merasa mapan, merasa nyaman ketika sudah memperoleh sesuatu yang untuk dirinya.
kita harus merasa gelisah ketika yang kita peroleh, kita dapatkan, baik yang bersifat material maupun non material, Ya. tidak kemudian bermanfaat untuk kehidupan yang lebih luas. Ini penting agar kita tidak memiliki cakrawala sempit memahami kehidupan ini. Karena hakikat kesuksesan menurut saya adalah sukses tatkala kita bisa bermakna hidupnya bagi dunia ini, bagi kehidupan. Saya kira itu Mas Ya. Ageng. Terima kasih Prof. Fauzi, sangat luar biasa sekali ya. Ingat Sobat Ngobras, jadi pesan-pesan dari Prof. Fauzi tadi ya, ketika kita memang ingin sukses, artinya kita memang juga tidak diperbolehkan untuk memikirkan diri kita sendiri gitu ya, tetapi kita juga harus memberikan kontribusi kepada masyarakat secara luas. Baik, Sobat Ngobras, terima kasih Prof. Ada Sama-sama Mas kesempatan Ageng. hari Ya, ini. sama-sama. Allah, terima kasih banyak ini Ya. di kesibukan beliau ya, apalagi sekarang masih ada Irjen nih, Sobat-sobat Ngobras, alhamdulillah bisa membersamai kita di Ya. kesempatan hari ini. Terima kasih. Em, Nggih. Terus kemudian sobat Ngobras jangan lupa ya, terus saksikan Ngobras, ngobrol asik dan santuy Fakultas Dakwah setiap hari pukul 17.00 atau jam 5 sore. Baik, kami undur diri. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.